Dor, hai guys, balik lagi bareng sama gue. Seperti janji gue kemarin, kita akan mencoba memprediksi siapa pemenang dari kontestasi Pilkada Serentak 2024 ini. Di video ini kita akan memprediksi siapa pemenang di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat ya. Kita tidak asal memprediksi, kita menggunakan 4 aspek ya. Yang pertama, survei terbaru dari masing-masing kandidat, tentu aja surveinya dari lembaga yang kredibel. Terus yang kedua, kita akan melihat koalisi dari partai politik yang mendukung masing-masing pasangan calon. Terus kita akan lihat juga berapa nilai koalisinya ya, berapa total perolehan suaranya. Terus yang ketiga, kita akan melihat bagaimana reaksi para pendukung atau masyarakat luas di media sosial tentang masing-masing calon ini. Baru selanjutnya akan kita analisis, terus kita elaborasi sehingga mendapatkan prediksi yang cukup objektif ya. Jadi ya pasti namanya prediksi ada subjektivitas gue juga, tapi gue mencoba objektif dulu baru ke arah subjektivitas gue ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai dari gimana survei masing-masing calon di Pilkada Jawa Barat ini. Yuk, cus. Tapi biar afdol, sebelum melihat survei, kita akan melihat dulu siapa saja pasangan calon yang akan bertarung. Yang pertama ada Pak Deddy Mulyadi yang berpasangan dengan Pak Erwan Setiawan. Lalu pasangan kedua ada Pak Ahmad Syahiku yang berpasangan dengan Pak Ilham Akbar Habibie. Lalu selanjutnya pasangan yang ketiga Pak Acep Adang Ruhyat yang berpasangan dengan Ibu Gitalis Dwi Natarina. Dan pasangan yang terakhir adalah Pak JJ Wiradinata yang berpasangan dengan Pak Ronald Surapraja. Oke, sekarang kita akan melihat survei terbaru elektabilitas pasangan calon di Pilgub Jawa Barat 2024 ini. Survei ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tanggal 2-8 September 2024. Dan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi Jawa Barat. Metode dalam survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka ya. Lalu teknik pengambilan sampelnya, metodenya adalah simple random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Dan hasil dari survei ini adalah pasangan Deddy Mulyadi dengan Erwan Setiawan unggul 77,81%. Jauh ketimbang peringkat kedua ya Pak Ahmad Syahiku dengan Pak Ilham Akbar Habibie, yaitu sekitar 10,98%. Lalu Pak Acep dengan Ibu Gitalis itu sekitar 2,2%, sama dengan Pak JJ dengan Pak Ronald ya 2,2%. Jadi bisa disimpulkan dari survei terbaru ini Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Erwan Setiawan unggul sangat jauh ya. Oke, dari aspek pertama survei, Pak Deddy Mulyadi unggul ya berarti. Selanjutnya kita akan melihat dari dukungan partai politik. Kita akan beranggapan partai politik yang mendukung para calon ini di bawah atau di akar rumput akan tegak lurus dan mendapatkan suara yang sama seperti pemilu legislatif kemarin ya. Nanti kita akan jumlahkan dari dukungan masing-masing partai politik ini terhadap pasangan calon yang bersangkutan ya. Kita mulai dari pasangan yang pertama dulu, Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Erwan ya. Pasangan Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Erwan didukung oleh 12 partai politik. Tapi satu partai politik tidak ikut di pemilu tahun 2024 kemarin ya. Jadi kita akan menampilkan 11 partai politik dimulai dari yang terbesar suaranya. Total perolehan suara Partai Gerindra di pemilu legislatif Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah 16,78% atau 4.301.852 orang ya. Lalu selanjutnya Partai Golkar 14,01% atau 3.590.621 orang. Yang ketiga Partai Demokrat 6,74% atau 1.727.060 orang. Yang keempat Partai Amanat Nasional 6,37% atau 1.632.627 pemilih. Lalu yang kelima PSI dengan 2,60% atau 666.949 pemilih. Selanjutnya Partai Buruh
1,34% atau 342.806 pemilih. Selanjutnya Partai Gelora 1,09%, yaitu 278.804 pemilih. Selanjutnya Partai Perindo 0,93% atau 237.721 pemilih. Selanjutnya Partai Bulan Bintang 0,49% atau 126.127 pemilih. Lalu Partai Garuda 0,30% atau 77.048 pemilih. Lalu yang terakhir adalah PKN atau Partai Kebangkitan Nusantara 0,15% atau 39.798 orang. Jadi jika dijumlahkan total suara pendukung Pak Dedi dengan Pak Erwan adalah 13.021.413 orang atau sekitar 50,8% dari total pemilih yang sah ya di pemilihan legislatif Provinsi Jawa Barat, yaitu 25.628.207 orang pemilih yang sah. Selanjutnya kita akan melihat pasangan yang kedua, yaitu Pak Ahmad Syahiku dengan Pak Ilham Habibie ya. Mereka berdua didukung oleh 3 partai politik ya. Kita mulai dari yang suaranya paling banyak, yaitu PKS 14,83% atau sekitar 3.801.216 orang. Lalu yang kedua Partai Nasdem 6,17% atau 1.580.373 orang. Dan yang terakhir P3 4,54% atau 1.163.771 pemilih. Jadi jika dijumlahkan total suara pendukung Pak Ahmad Syahiku dan Pak Ilham Habibie adalah 25,54% atau 6.545.360 orang. Pasangan berikutnya adalah Pak Acep Adang Ruhyat yang berpasangan dengan Ibu Gitalis Dwi Natarina yang didukung oleh satu partai politik yaitu PKB dengan perolehan suara 11,12% atau 2.850.963 orang. Dan selanjutnya pasangan yang terakhir Pak JJ Wiradinata dengan Pak Ronald Surapraja yang juga didukung oleh satu partai politik yaitu PDI Perjuangan dengan total jumlah suara 11,59% atau 2.970.223 orang. Jadi kesimpulannya, jika kita anggap partai politik ini solid dengan dukungan terhadap masing-masing calon, Pak Dedi dan Pak Erwan akan unggul jauh ya dengan total suara 13.021.413 orang atau 50,8%. Oke, selanjutnya kita beranjak ke aspek ketiga yaitu dukungan dari media sosial. Di sini gua akan ambil dukungan dari konten gua aja ya tentang kekayaan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Provinsi Jawa Barat. Jadi konten gue itu bukan konten tentang dukungan terhadap salah satu calon ya. Bisa kita anggap netral lah. Siapa yang komen di situ berarti benar-benar menyuarakan aspirasinya. Yuk kita cek. Jadi dari sekitar 280 komen yang masuk, kebanyakan mendukung Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Erwan ya. Ada beberapa yang mendukung pasangan lainnya, tapi kalau misalnya kita lihat presentasinya mungkin sekitar 90% banding 10%. Yang 10% ini terbagi di antara ketiga calon lainnya. Jadi untuk aspek dukungan dari media sosial, pemenangnya Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Erwan Setiawan juga ya. Sekarang kita akan masuk ke tahap prediksinya, kesimpulannya. Oke, jadi kita langsung menuju ke prediksinya. Prediksinya adalah Pak Deddy Mulyadi akan memenangkan Pilgub Jawa Barat dengan beberapa alasan ya. Di antaranya dari ketiga aspek yang sudah kita bahas di awal, Pak Deddy unggul di ke semua aspek. Bisa dibilang unggul jauh. Jadi udah nggak ada alasan untuk tidak memprediksi Pak Deddy sebagai pemenangnya. Lalu selanjutnya di beberapa bulan terakhir, Pak Deddy sangat aktif di media sosial YouTube ya. Itu juga menjadi salah satu faktor kunci naiknya elektabilitas Pak Deddy Mulyadi. Sebelumnya mungkin kalau ada Pak Ridwan Kamil maju juga di Jawa Barat, itu akan menjadi pertarungan yang sengit ya. Walaupun setelah ada kasus Vina Cirebon,
pasti elektabilitas Pak Deddy akan sedikit lebih unggul daripada Pak Ridwan Kamil. Tadinya menurut gue gitu prediksinya, tapi setelah Pak Ridwan Kamil udah nggak maju di Jawa Barat, udah bisa dipastikan Pak Deddy akan menang dengan selisih yang cukup jauh ya. Di prediksi gua, beliau akan menang sekitar 60-70%. Dan gitu aja buat prediksi kali ini. Sama seperti yang dulu-dulu, prediksi ini tentu aja bisa salah. Walaupun kalau kalian simak video gue sebelumnya, itu ada prediksi tentang perselisihan di MK ya, soal hasil pemilu. Dan gue memprediksi kalau MK akan menolak seluruh gugatan dari Pak Anies dan Pak Ganjar. Lalu yang kedua juga gue memprediksi tentang hasil sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, dan kebetulan juga benar. Jadi mudah-mudahan prediksi gue yang sekarang juga belum meleset ya. Dan buat pendukung yang lain jangan marah-marah, kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Oke, gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.